Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam hormat pada sore hari ini. Kita bertemu dalam suasana yang berbahagia. Kali ini saya akan memaparkan mengenai lanskap budaya Cirebon. Sebetulnya ini bagian dari disertasi saya, jadi riset penelitian waktu saya sekolah S3, dan sebetulnya ini masih berlanjut hingga saat ini. Jadi masih hampir beberapa bulan sekali saya pasti melakukan kunjungan ke Cirebon dalam rangka penelitian tersebut. Untuk topik hari ini, saya akan membatasi ini dalam perspektif arsitektur ya. Jadi karena lanskap budaya itu topik yang sangat luas ya. Tapi karena kita mungkin sebagian besar di forum ini adalah dari background arsitektur, maka saya mencoba memberikan pandangan apa itu lanskap budaya dari perspektif seorang arsitek. Baik, seperti tadi sudah disampaikan adalah Bu Wenti, Bu Cynthia, ya. Jadi sebetulnya gini, lanskap budaya itu adalah suatu model bentang alam, sebuah hasil dari intervensi manusia pada lingkungan alami, ya. Yang tadinya bentuknya alam, hutan dan segala macam, kemudian ada manusia datang, kemudian dia mengintervensi dengan budayanya, dengan kegiatannya, dengan ritual-ritualnya, sehingga menjadi suatu bentukan alam yang unik. Ya, jadi sebagai contoh ini mungkin kalau sebelumnya ini hanya danau saja di Bali ya. Tapi kemudian karena ada kepentingan manusia terhadap pencipta, manusia terhadap ekonomi, ya, jadi kebutuhan ya untuk kehidupannya dia. Nah, kemudian dia mengintervensi alam sehingga jadilah bentuk-bentuk yang unik. Bentuk unik ini bisa setiap tempat bisa aja copy paste ya, jadi artinya bisa apa yang dibangun di Jakarta atau di di Manado kita bangun misalnya di Bogor bisa, tapi kehidupannya yang di Manado dan di Bogor itu akan berbeda. Nah, lanskap budaya itu memfokuskan pada melihat keunikannya itu. Bisa saja bentuk fisiknya sama, bangunannya sama, bentangan alamnya mirip, tetapi kehidupan yang ada di dalamnya, kehidupan manusia yang ada di dalamnya, itu yang membuat bentangan alam itu berbeda. Ya, jadi ada pengaruh politik, ekonomi, sosial, dan agama di dalamnya. Saya akan cerita sedikit bagaimana istilah lanskap budaya ini kemudian muncul. Pertama kali itu dari Friedrich Leyser, seorang geografer Jerman, ya, sudah mengungkapkan istilah ini pada tahun 1890. Kemudian diteruskan oleh Schluter, Otto Schluter itu 1908, dan kemudian istilah ini dipopulerkan oleh Sauer. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sekarang lebih banyak mengenal Sauer ya daripada yang sebelum-sebelumnya, karena kemudian dia mendefinisikan secara mendalam tentang budaya ini. Selanjutnya kemudian lanskap budaya ini menjadi populer, menjadi banyak perbincangan, kemudian digali oleh berbagai ilmuwan dari berbagai latar belakang seperti antropolog, karena lanskap budaya sangat kuat dengan keilmuan antropologi ya, karena ada budaya di sananya. Kemudian landscape ya, arsitektur landscape ya, karena bicara bentang alamnya di sana. Kemudian baru ke sini ya, belakangan ini mulai merambah pada ilmu-ilmu psikologi, sosiologi ya, karena pengaruh manusia tadi ya. Seperti itu. Dari sejak tadi diperbincangkan ya
Kemudian jadi pada tahun 1970 pertama kali itu IFLA, International Federation Landscape Architect, ya, itu sudah memasukkan cultural landscape, ya, lanskap budaya ini dengan membuat satu komite, ya, jadi memfokuskan pada cultural landscape. Dia membuat satu komite dan selanjutnya kemudian dilirik oleh UNESCO karena ternyata animonya cukup banyak, ya, penggiat dari cultural landscape ini, ya, pengamat, peneliti itu cukup banyak dan populer. Kemudian UNESCO juga menggagas satu komite. Jadi convention yang kemudian membentuk satu komite World Heritage Cultural Landscape itu tahun 1992. Nah, sejak tahun itu kemudian sudah terdaftar kira-kira sekitar 114 properti. Properti itu macam ini. Jadi dia tidak terpisahkan, bukan propertinya dalam arti cuma bangunan saja atau lanskapnya aja, bentangnya alam saja, tetapi kehidupannya itu yang dinilai oleh World Heritage Cultural Landscape tadi. Jadi oleh komite tersebut, ya. Jadi kalau misalnya bicara Ubud tentang terasseringnya ini, nah itu bicara bagaimana aliran air, bagaimana masyarakatnya menjaga irigasinya, ya, dengan menjadi bagian dari kehidupan dari masyarakatnya tersebut, sehingga menciptakan satu bentukan alam yang cantik, yang unik, ya. Jadi tidak lepas antara fisik manusia dan kegiatan manusianya itu sendiri. Nah, sejak UNESCO mencanangkan ini, kemudian banyak negara-negara di dunia yang kemudian membuat organisasi untuk memprotek lanskap budaya tersebut. Jadi, nah, tadi sempat disinggung oleh Ibu Cynthia, ada berapa sih kategori dari lanskap budaya itu, ya? Kalau menurut World Heritage Center itu ada 3, ya. Tapi jadi ada yang bisa, yang sengaja dibangun, macam ini, ya, ini kota Jakarta. Jadi dia memang sengaja dibangun. Atau taman kecil saja, yang taman bermain di lingkungan kita, itu suatu lanskap budaya. Kemudian tamannya tersebut kemudian hidup karena digunakan oleh masyarakatnya, mungkin dipakai untuk misalnya acara kemerdekaan, ya, 17-an setiap tahun, sehingga kemudian ada rutin penggunaan taman tersebut, ya. Kalau taman itu tidak ada, masyarakatnya akan kehilangan. Jadi taman itu punya makna. Nah, seperti halnya ini, itu jadi yang dibangun. Kemudian lanskap yang berevolusi secara organik, ya, jadi otomatis dia karena kebutuhan dari manusianya, kemudian dia berkembang, ya. Jakarta juga termasuk seperti itu. Nah, jadi di sini masih berlangsung bertahap secara lahan per lahan, dan kota-kota di Indonesia umumnya masuk dalam proses yang masih berevolusi, masih terus berkembang. Di lain itu ada lanskap bersifat relik atau yang sudah berhenti. Jadi artinya dulu, sebagai contoh mungkin Borobudur, ya, Borobudur sempat menjadi relik, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, atau Trowulan, ya. Nah, kemudian tapi saat ini proses evolusi dari Borobudur dan lingkungannya itu kembali berevolusi, kembali berkembang, sehingga dia masuk lagi ke dalam lanskap yang masih berevolusi, kan, jadi masih terus berubah, ya. Bangunannya mungkin bentuk artefak si Borobudur sih tetap, tapi lingkungan sekitarnya berubah. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu asosiasi cultural landscape yang berasosiasi. Jadi ini berasosiasi misal kepada agama
atau kondisi politik. Contohnya ini ya, Great Wall yang di Cina ini ada asosiasinya. Ini kan politik ya, pertahanan. Pada saat itu Cina membangun pertahanan dengan membuat Great Wall ini. Nah, ini lanskap budaya yang berevolusi, tapi dia masuk dalam lanskap yang relik karena sudah tidak digunakan. Cuman sebagai objek wisata saat ini. Ada lagi mungkin yang kalau yang berasosiasi dengan agama seperti mungkin ya saya bisa ceritakan Mekah ya, lanskap budaya yang di Mekah ya berasosiasi dengan agama Islam. Itu dia terus berkembang. Perubahannya terus terjadi di sana. Sampai sekarang masih terus dibangun, masih terus berubah. Oke. Baik, kita masuk ke kasus studi kasus ya. Kebetulan karena saya penelitian di Cirebon sejak tahun 2011 dan sampai sini masih terus berlangsung. Saya akan membagi lanskap budaya di Cirebon ini dalam beberapa periode. Karena memang kalau kita melihat lanskap budaya itu, kita harus melihat dari sisi evolusi perkembangannya. Jadi dimulai kapan? Nah, kebetulan Cirebon itu ada 3 layer atau ada 3 layer period ya. Jadi masa perkembangannya yaitu pertama adalah pada masa kerajaan Cirebon, kemudian pada masa kolonial mulai masuk ke Cirebon, kemudian menjadi kuat dan kemudian melemah dan akhirnya merdeka kita jadi NKRI saat ini. Nah, di sini ada layer-layer bagaimana pola ruang. Kembali lagi karena saya bicara dari perspektif arsitektur, maka saya akan mengembalikan fokus presentasi saya kepada bagaimana kita melihat ruang, bagaimana kita melihat elemen yang sifatnya tangible atau fisik, elemen fisik hasil dari intervensi manusia. Jadi ini ada beberapa layer bisa dilihat pada saat sebelum kerajaan ya, kemudian dimulai kerajaan. Di sini dia pengaruhnya masih sangat luas. Kemudian pengaruh Cirebon di sepanjang pesisir sampai dengan Banten pada masa Sunan Gunung Jati memimpin kerajaan Cirebon. Kemudian berkurang pada saat sudah digantikan oleh anak dan cucunya. Ya, kemudian semakin mengecil dan kemudian bertahan sebesar Indramayu, Majalengka, Kuningan. Ya, jadi Cirebon, kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, kemudian Kabupaten Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Jadi posisinya seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana batas administrasi yang tadi besar kemudian menjadi hilang pada saat kolonial masuk, tetapi hilangnya itu ya, jadi memang dari dulu tidak ada yang jelas batas administrasi, tetapi kalau zaman dulu itu kalau menyatakan dia adalah wilayah bawahannya adalah dengan adanya kramat atau situs atau penanda ya. Pada saat tokohnya datang ke situ, kemudian dia membangun tugu, kemudian itu menyatakan bahwa itu adalah wilayah bawahannya dia. Nah, hal itu terjadi pada masa Cirebon. Nah, selanjutnya sampai dengan saat ini, wilayah bawahan keraton yang kemudian tadinya sudah dari anak cucunya Sunan Gunung Jati, kemudian pecah menjadi 2 kesultanan, kemudian pecah lagi menjadi 3 kesultanan. Nah, sampai saat ini saya sudah menemukan daerah bawahan dari ketiga kesultanan itu masih ada, tapi sudah tidak besar. Jadi artinya udah tinggal bercak-bercak aja nih, ada di sekitar Indramayu, Majalengka, Kuningan. Jadi ini yang merah-merah ini adalah wilayah bawahannya ketiga
kesultanan tadi, di mana ditandai dengan adanya situs yang masih ada di sana, kemudian desa Parawargi yang merupakan warga pengikut keraton, ya kalau di sana disebutnya wargi. Nah, itu yang kalau misalnya ada ritual, ada tradisi ya seperti muludan, suroan, kemudian sawalan, mereka hadir di keraton, hadir di Gunung Jati. Nah, wargi-wargi dari sini yang datang ini untuk memeriahkan acara tersebut. Oke, saya cerita sedikit tentang keraton, ketiga keraton yang ada di Cirebon. Posisinya keraton itu ada di wilayah selatan, jadi posisinya ini kota Cirebon ya. Ini saya cerita ini Indramayu, Majalengka, Kuningan, di sini ada Kabupaten Cirebon, di sini ada kota Cirebonnya. Nah, kota Cirebon kita zoom out ya, jadi seperti ini, posisi keratonnya ada di sini. Gitu. Nah, berdekatan ya. Jadi ini pertama kali keraton yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati ya. Sebetulnya adalah pamannya yang membangun, ada semacam rumah besar dalam Agung Pakuwati, kemudian dikembangkan pada masa Sunan Gunung Jati menjadi raja, menjadi besar, seperti yang kalau Bapak Ibu ke Cirebon bisa lihat sekarang keraton Kasepuhan yang sekarang ini adalah yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian terus berkembang sampai dengan sekarang. Nah, kemudian pada saat perpecahan dibangun keraton Kanoman tidak jauh dari sini, di sebelah sini. Keraton ini pada awalnya adalah rumah tinggal dari pamannya Sunan Gunung Jati yang kemudian dikembangkan setelah terjadi perpecahan tadi. Kembangkan rumah adiknya Sultan Sepuh pindah ke sini. Kemudian pada tahun abad ke-17-an kemudian pecah lagi. Kanoman ini pecah menjadi Kanoman dan Kacirebonan, dan Kacirebonan kemudian membangun tempat tinggal keraton kecil di sini, di sekitar ini. Jadi tidak berdekatan. Kalau jalan kaki kita sampailah, gitu, karena masih di lingkungannya. Ketiga keraton tersebut saya cerita sedikit. Sampai dengan saat ini masih, tadi kan di awal saya sudah ceritakan, lanskap budaya tidak akan lepas dari kegiatan manusia di dalamnya mengintervensi alamnya. Nah, kebetulan dalam konteksnya Cirebon, yang di sini ada 3 keraton, pada waktu-waktu hampir setiap bulan, hampir itu ada 10 kegiatan yang terus berlangsung, hampir setiap bulan, hampir setiap atau setiap tahun. Jadi di sini dilakukan di hampir di situs-situs keraton. Nah, oke. Nah, setiap kegiatan itu memiliki makna yang dalam. Jadi kita bisa lihat di sini ada pengaruh Islam, karena Sunan Gunung Jati adalah Sunan yang menyebarkan agama Islam, maka keraton berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam. Nah, bagaimana menyebarkannya tadi dengan ritual-ritual tadi, mengumpulkan orang, kemudian membuat perayaan, ya, perayaan Islam, mendatangkan semua orang, kemudian dibuat hampir setiap bulan. Tetapi karena pada saat penyebaran agar supaya orang tertarik, maka dibuatlah kegiatan-kegiatan yang ada pengaruh-pengaruh dari Hindu yang pada saat itu masih ada, masih berpengaruh ya di wilayah tersebut. Di sini lanskap budaya tidak lepas dari elemen, ya tadi Bu Cynthia juga disampaikan, ada elemen fisik dan non-fisik. Non-fisik kegiatannya, ritualnya, untuk di Cirebon, jadi ada kegiatan macam-macam. Kemudian di ritual ini bisa membentuk satu ruang yang kita sebut ritual scape. Tiap kegiatan punya makna,
Nah, sehingga ruang yang terbentuk secara imajinasi dari si orang yang melakukan ritual itu membuat ruang itu menjadi bermakna. Dilakukan di tempat yang sakral, yang punya makna, sehingga tempat dan kegiatan itu menjadi lebih mempererat antara si pelaku ritual dengan tokoh yang, kalau di sini kebetulan Cirebon dia punya tokoh Sunan Gunung Jati yang dipercaya oleh masyarakat keraton menjadi satu tokoh yang diagungkan, yang memberi spirit kepada pengikutnya. Bu Dini, mohon maaf waktunya. Ya. Oke, baik. Jadi saya cerita sedikit tentang ininya, ya, tentang kemuliaannya terhadap tokoh. Oke, jadi Sunan Gunung Jati dikit lagi. Jadi ini proses pembentukan intervensinya, bagaimana perubahan dari kerajaan Cirebon, kemudian sampai dengan masa saat ini, perubahannya intervensinya manusia di wilayah Cirebon, dan kemudian bagaimana proses intervensi, salah satunya yaitu di wilayah Keraton Kanoman. Jadi wilayah Kanoman ini yang tadinya segini, kemudian pada saat kolonial diintervensi buat pasar yang besar menutupi keratonnya. Kemudian ini juga yang tadinya ada satu keraton, kemudian dibangun menjadi keraton yang besar seperti saat ini. Itu proses intervensi di keraton. Ini salah satu bentukan intervensi di Keraton Kanoman. Jadi ini tadinya nggak ada jalan ini, kemudian baru-baru ini dibuat sehingga para wargi keraton itu jalannya lewat sini. Oke, ini lagi. Mungkin ini saya sebagai penutup ya. Seperti saya sampaikan, saya coba membandingkan antara, karena banyak yang mencoba membandingkan antara Keraton Cirebon dengan Keraton di Yogyakarta. Perbedaannya memang sama-sama menghadap, ini bukan 100% menghadap utara ya, utaranya dia agak miring sedikit, tetapi menghadap ke gunung, orientasinya ke arah gunung. Kalau di Jawa adalah antara gunung dan laut, ya di sini dia dipercaya ada di sini ada dewa, tetapi kalau di Cirebon dia penghormatan terhadap tokoh di sini. Jadi waktu Sunan Gunung Jati membangun ini, di sini adalah tempat tinggal gurunya Sunan Gunung Jati, itu Syekh Nurjati. Ya, dan kebetulan karena kepentingannya beliau harus berguru, mungkin dalam waktu itu dia membangun jalan di sini, sehingga kemudian dia membuat orientasi keratonnya menghadap ke utara, menghadap ke Gunung Sembung, tempat Gunung Jati, tempat gurunya itu tinggal. Demikian Bu Wenti yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.